Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang berfokus pada analisis putusan MK terhadap Undang-Undang ITE. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dilaura Fadila dengan NIM 22106113334. Nama saya Iren Cahyani Sinaga dengan NIM 23106111104. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Wisnu Syamulya dengan NIM 221061155. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berperan untuk menjaga konstitusi. Artinya, MK memastikan semua undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa MK, hak-hak konstitusional kita bisa saja dilanggar oleh aturan hukum yang keliru. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang hukum Mahkamah Konstitusi, yaitu tata cara MK memeriksa dan memutus perkara, termasuk pengujian undang-undang. Salah satu contoh yang menarik adalah uji konstitusionalitas terhadap Undang-Undang ITE. Undang-undang yang seringkali menjadi kontroversi karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Lewat pembahasan ini, kita bisa melihat bagaimana MK bekerja menjaga keadilan dan demokrasi melalui proses hukum yang terstruktur. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tinggi yang memiliki peran khusus dalam sistem hukum Indonesia. Lembaga ini dibentuk setelah adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada tahun 2003. Tujuan utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga agar semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of the constitution. Dan jika ada masyarakat atau kelompok yang merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang, mereka bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah undang-undang itu sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Dengan adanya MK, masyarakat memiliki saluran hukum untuk melindungi hak-haknya yang dijamin konstitusi, dan negara juga dituntut untuk selalu membuat peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam UUD. Ketiga, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 5 kewenangan yang penting yang ditetapkan dalam pasal 24C UUD 1945. Kewenangan ini membuat MK menjadi lembaga yang sangat strategis dalam menjaga hukum dan demokrasi di Indonesia. Jadi ada 5 kewenangannya. Yang pertama itu mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Artinya, MK bisa membatalkan pasal dalam suatu undang-undang jika terbukti bertentangan dengan UUD. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jika ada 2 lembaga negara, misalnya DPR dan Presiden, yang berselisih soal kewenangannya, MK lah yang menyelesaikannya. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Jika ada partai politik yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi atau UUD, MK bisa membubarkannya. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Misalnya jika ada sengketa hasil pilpres atau pileg, MK yang memeriksa dan memutusnya. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Ini berarti MK bisa menilai apakah presiden atau wapres melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara. Kewenangan-kewenangan ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya soal hukum, tapi juga menjaga stabilitas politik dan demokrasi Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aturan yang mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya, khususnya dalam memeriksa dan memutus perkara seperti pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah landasan hukum. Landasan hukum utama dari hukum acara MK adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Selain itu, ada juga aturan pelaksanaan teknis yang disebut sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi atau disingkat PMK. PMK ini mengatur lebih rinci mengenai hal-hal teknis dalam proses perkara di MK, mulai dari tata cara pendaftaran perkara, alur sidang, hingga pelaksanaan putusan. Yang kedua adalah prinsip umum. Proses berperkara di MK didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah cepat.
artinya proses persidangan tidak berlarut-larut. Yang kedua adalah sederhana agar mudah diakses dan dipahami masyarakat. Yang ketiga adalah biaya ringan, bahkan untuk pengujian undang-undang tidak dipungut biaya. Dan yang terakhir adalah terbuka untuk umum demi akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip ini menjadikan MK sebagai lembaga yang ramah bagi para pencari keadilan konstitusional. Yang ketiga adalah tahapan umum acara. Sekarang mari kita bahas mengenai tahapan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah pengajuan permohonan. Pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan ke MK, tapi tidak semua orang bisa mengajukan begitu saja. Mereka harus memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah sebagai pemohon. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan pendahuluan. Setelah permohonan masuk, MK akan menggelar sidang pendahuluan. Di sini, hakim memeriksa kelengkapan berkas dan syarat formil seperti identitas pemohon, alasan permohonan, serta objek yang diuji. Jika ada kekurangan, pemohon diberi waktu untuk memperbaikinya. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan persidangan. Jika syarat formil terpenuhi, masuk ke sidang pokok perkara. Di tahap ini, MK akan mendengarkan keterangan dari yang pertama itu adalah pemohon, yaitu pihak yang mengajukan permohonan. Yang kedua adalah pihak terkait seperti pemerintah DPR. Yang ketiga adalah ahli dan saksi yang bisa diajukan oleh pemohon maupun pihak lainnya. Tahapan ini sangat penting karena disinilah argumen hukum diuji secara terbuka. Lalu yang keempat adalah permusyawaratan hakim atau RPH. Setelah semua bukti, keterangan dikumpulkan, para hakim konstitusi melakukan rapat tertutup yang disebut sebagai rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Di sini mereka membahas dan mempertimbangkan serta merumuskan putusan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pembacaan putusan. Tahap terakhir dari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak bisa diajukan banding atau kasasi dan langsung berlaku sejak dibacakan. Jadi, proses hukum di acara MK dirancang agar cepat, transparan, dan berpihak pada keadilan konstitusional. Dengan memahami tahapan ini, kita bisa melihat bagaimana MK berperan sebagai benteng terakhir konstitusi, sekaligus sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir terkait studi kasus atau bukti konkret. Kita berbicara terkait contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008. Nah, putusan 50 2008 ini adalah putusan MK yang kemudian bermuatan pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Undang-Undang ITE. Yang mana berfokus pada pasal 27 ayat 3 yang mengatur terkait tindak pidana pencemaran nama baik lewat media elektronik. Nah, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal tersebut itu konstitusional bersyarat, dengan catatan bahwa ketentuan tersebut harus ditafsirkan sejalan dengan norma hukum pidana umum tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana kedua muatan di KUHP tersebut itu masuk ke dalam kategori delik aduan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pada muatannya mengatur bahwasanya setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, oleh pemohon, pasal tadi dinilai sangat multitafsir serta membuka peluang atau sangat tingginya peluang kriminalisasi terhadap praktik-praktik dan upaya-upaya kebebasan berpendapat. Lalu ditebalkan kembali oleh pihak pemohon, yakni Narliswandi Piliang, yang menjadi pemohon dari uji materi perkara nomor 50 tahun 2008 tersebut begitu. Bahwasanya beliau berpendapat bahwa pasal tersebut, yakni pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE,
itu sejatinya bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Atau bahkan lebih luas lagi, dilindungi dan diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kita kembali lagi untuk membahas terkait putusannya. Jadi secara putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan daripada pengujian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait begitu. Namun, di dalam pertimbangannya, Mahkamah memberikan penegasan bahwasanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pasal terkait itu ditafsirkan sebagai sebuah delik aduan. Nah, artinya, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik itu hanya dapat diproses ketika atau jika hanya ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan pasal terkait, tetapi Mahkamah memberi tafsir terbatas atau constitutional interpretation. Berbicara terkait delik aduan, dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008 menegaskan bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dan ditafsirkan bersama dengan ketentuan pidana umum, seperti halnya pada pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dua pasal terkait 310 dan 311 itu juga merupakan sebuah pasal yang terkategorisasi dalam delik aduan. Kemudian masuk ke dalam analisis terkait implikasi ataupun dampak daripada putusan 50 tahun 2008 tersebut. Secara legalistik formil, memang putusan ini memberikan satu bentuk kepastian hukum bahwa penegakan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik itu harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana umum, khususnya terkait dengan delik aduan. Akan tetapi, putusan MK yang kemudian tidak membatalkan pasal tersebut atau tidak membatalkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE akan tetap membuka peluang kriminalisasi yang besar. Banyak sekali kasus pasca putusan dari 50 tahun 2008 tersebut yang menimbulkan perdebatan publik. Sebut saja kita ambil contohnya dua misalnya. Kita lihat beberapa aktivis yang kemudian dituntut, seperti misalnya contoh kasus yang menimpa Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Fathia dan Haris berbicara mendiskusikan terkait konflik kepentingan daripada pejabat masa itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang punya konflik of interest ekonomi politik di Blok Wabu Papua, itu kemudian dikriminalisasi dan dituntut lewat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lalu lanjut kita ke contoh kasusnya, yakni Daniel Tangkilisan, yang kemudian beliau berdiri teguh menolak tambak udang ilegal lewat kampanye yang beliau naikkan, yakni tagar Save Karimun Jawa. Itu pun juga masuk ke dalam pusaran kriminalisasi yang menggunakan pisau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE begitu. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya memang secara konsep kita perlu untuk kemudian meninjau kembali muatan terkait pasal 27 ayat 3 dan juga muatan terkait pencemaran nama baik di ranah media digital lewat Undang-Undang ITE begitu. Perlu ada kemudian pengawalan yang jelas dari pihak pemerintah, yakni kita bicara terkait skop legislatif dan juga skop yudikatif begitu, untuk kemudian memastikan bahwasanya case-case yang kemudian muncul, yang kemudian membawa narasi terkait pencemaran nama baik di ranah media digital, itu perlu diperhatikan dan perlu diawasi pelaksanaannya begitu. Jangan sampai ini jadi satu bentuk metode tangan besi dari negara untuk menundukkan kritisisme yang dibangun oleh masyarakat. Walaupun Fathia Haris dan juga Daniel Tangkilisan dalam case terakhirnya itu berhasil dinyatakan dan diputuskan bebas oleh majelis hakim, tapi kita perlu untuk kemudian menunjukkan dan juga kemudian menyampaikan satu bentuk hal yang kemudian kritis,
berbicara terkait muatan dari Undang-Undang ITE ini gitu. Jangan sampai ke depannya kalau memang bukan Fatih Haris dan bukan Daniel Nakilisan begitu, pasal ini atau muatan terkait pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE ini malah jadi satu bentuk wujud otoriter daripada pemerintah, daripada negara untuk menundukkan setiap warga negaranya yang mau bersuara. Lalu kita analisis lebih lanjut hukum acara dalam kasus pengujian UU ITE. Dalam perkara nomor 50 PUU 6 2008, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dianggap bisa mengancam kebebasan berpendapat di internet. Kita lihat bagaimana proses hukum acara Mahkamah Konstitusi berjalan dalam kasus ini. Yang pertama, legal standing atau kedudukan hukum si pemohon. Pemohon dalam kasus ini adalah praktisi hukum dan aktivis kebebasan berekspresi. Mereka mengaku dirugikan oleh pasal tersebut karena membuka peluang kriminalisasi terhadap opini yang sah. MK menilai bahwa mereka memang memiliki kedudukan hukum karena hak konstitusional mereka bisa saja terlanggar oleh norma yang diuji. Yang kedua, tahapan pemeriksaan. Sesuai hukum acara MK, permohonan diperiksa terlebih dahulu secara administratif apakah lengkap dan sesuai syarat. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, barulah masuk ke tahap persidangan. Disinilah MK mendengar keterangan dari berbagai pihak, pemohon, pemerintah sebagai pihak termohon, saksi, hingga ahli. Lalu yang ketiga, ada putusan dan tafsir konstitusional. MK akhirnya memutuskan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun MK memberikan tafsir terbatas, artinya pasal itu hanya boleh digunakan jika maknanya sejalan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu tentang pencemaran nama baik secara spesifik. Ini disebut sebagai constitutional interpretation. Lalu makna dan peran hukum acara putusan MK dalam kasus ini bukan sekedar soal isi pasal, tapi juga menunjukkan pentingnya prosedur atau hukum acara yang tertib dan terbuka. Proses hukum acara MK menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa setiap permohonan diperiksa secara objektif dan hak-hak konstitusional warga benar-benar dijaga. Namun meskipun sudah diberi tafsir terbatas, nyatanya pasca putusan ini masih banyak sekali kasus yang menggunakan pasal tersebut untuk menjerat kritik di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meski hukum acara sudah dilalui dengan benar, dampak sosial dari sebuah putusan tetap bisa menimbulkan kontroversi. Sebagai penutup, penting untuk kita pahami bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi bukanlah sekedar prosedur, tapi sebuah mekanisme penting dalam menjaga setiap undang-undang agar tetap sesuai dengan konstitusi. Contohnya bisa kita lihat dalam kasus pengujian Undang-Undang ITE yang memperlihatkan tarik-menarik antara dua hal yang sama-sama penting. Yang pertama adalah perlindungan terhadap reputasi dan kebebasan berekspresi. Disinilah Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penengah penyeimbang kepentingan hukum dan hak konstitusional warga negara. Dengan proses yang terbuka, cepat, adil, Mahkamah Konstitusi berperan besar dalam menjamin bahwa hak konstitusional kita tetap terlindungi, terutama di tengah dinamika sosial dan perkembangan zaman yang terus berubah. Terima kasih sudah menyimak dan semoga kita semua makin paham akan pentingnya peran MK dalam menjaga keadilan demokrasi di Indonesia.